Selamat pagi, Bapak Ibu dosen yang terhormat. Selamat pagi, kakak-kakak asisten dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4, PRD kelas 26, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung Angkatan 2021, akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu River Trash Filtration. Ini adalah anggota kelompok kami, ada Anastasia Yolanda, Benedictus Gary, Sisiliana Baban, Hasnan Muhammad Fauzan, Raina Sahira Fahri, Retia Ambar Febisari, Rizky Maulana, Salma Naila, dan saya sebagai Ketua, Tasya Claresta Gabriela Manorong. Ini adalah profil kami. Jadi apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kami membuat produk ini? Dari tahun ke tahun, berbagai kegiatan manusia, salah satunya pembuangan limbah industri dan rumah tangga, semakin menyebabkan penurunan pada kualitas air sungai. Kondisi ini dapat mengakibatkan berbagai masalah lingkungan lainnya, seperti banjir, pendangkalan sungai, menurunnya kadar oksigen yang mengganggu kehidupan organisme sungai, dan berkurangnya ketersediaan air bersih yang menimbulkan bibit penyakit. Kami mendiskusikan 3 alternatif rancangan alat yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Nah, dari ketiga tersebut diputuskan alternatif terbaik, yaitu River Trash Filtration atau yang disingkat RTF. Seperti ini kira-kira tampak dari RTF kami. Selanjutnya ada alur perancangan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu berikut alur perancangan yang kami lakukan. Yang pertama, kami mengidentifikasi kebutuhan. Apa sih kebutuhan kita sekarang menurut kelompok kami? Kita sekarang membutuhkan alat untuk mengatasi banyaknya jumlah sampah dan limbah yang dibuang ke sungai. Kemudian kami merumuskan masalah. Yang pertama, bagaimana rancangan alat tersebut, apa pengaruh penggunaan alat tersebut, bagaimana keefektifan alat tersebut. Lalu kamu melakukan research dan pencarian mengenai ide alat di internet, kemudian mengeliminasi ide-ide yang sekiranya tidak cocok dan menentukan yang cocok. Kami menentukan river filtration sebagai alternatif terbaik. Kemudian kami merumuskan batasan masalah. Yang pertama, penggunaan alat ini dapat bekerja secara efektif pada sungai dengan laju aliran air 8-10 feet per detik. Kemudian pada sistem ini, ikan dan satwa lain tidak ikut terperangkap. Dan yang terakhir, sistem ini ideal untuk sungai dengan lebih dari 6 feet atau 2 meter lebarnya. Kemudian kami merumuskan kriteria alat. Alat yang kami rumuskan tidak merusak ekosistem, dapat menyaring sampah tanpa menyaring ikan, dan bahan penyusunnya tahan lama serta tahan korosi. Kemudian kami mempertimbangkan berbagai alternatif untuk bahan penyusun alat dan menganalisis alternatif tersebut dengan matriks dan menentukan alternatif yang terbaik. Untuk analisis matriksnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, analisis dengan matriks. Evaluasi alternatif desain berdasarkan nilai terbesar. Untuk indeksnya itu ada 5 poin. Yang pertama maintenance, chemical durability, stiffness, cost, dan density. Untuk yang boom, kami menemukan ada 5 alternatif. Yang pertama ada HDPE, LLDPE, PVC, wood, dan metal. Dari kelima alternatif tersebut, kami menemukan bahwa HDPE memiliki indeks penilaian yang paling besar dengan jumlah nilai 17. Dan untuk boom, kami memutuskan untuk menggunakan HDPE. Lalu untuk filtration frame, ada 4 alternatif. Yang pertama aluminium, rubber, stainless steel, dan plastik. Menurut indeks penilaiannya, aluminiumlah yang mendapatkan jumlah nilai terbesar, yaitu 13 poin, dan aluminium menjadi bahan utama dalam pembuatan filtration frame. Berdasarkan matriks tadi, alternatif akhir atau alternatif terbaik yang kami pilih untuk boom adalah HDPE, dan untuk filtration frame-nya adalah aluminium. Lalu, kami menyusun rencana seperti di gambar di sebelah kanan, yaitu filtration frame-nya dan juga boom-nya berdasarkan dengan bahan yang telah terpilih tadi.
Langkah selanjutnya yang kami ambil adalah merumuskan spesifikasi alat dan RAB atau rancangan anggaran biaya. Lalu kami mengkomunikasikan hasil dan melaporkannya dalam laporan yang ditugaskan oleh dosen dan juga asisten dosen. Kemudian ada manual pengoperasian alat. Pertama, tabung PVC diletakkan secara diagonal di dasar sungai dengan bantuan mesin kompresor menghasilkan gelembung dan mengarahkan sampah yang ada di bawah air ke permukaan air. Kemudian sampah yang telah naik ke permukaan air dihalang oleh boom agar terarah masuk ke filtration frame. Kemudian sampah yang telah masuk ke filtration frame dikumpulkan hingga filtration frame penuh dan akhirnya diangkat oleh ekskavator. Adapun kriteria sungai untuk pemasangan filtration ini, sungai dengan lebar 20 sampai 30 meter dengan kedalaman 2 sampai 7 meter. Kemudian air sungai mengalir baik dari satu arah saja maupun mengalami perubahan konstan arah aliran air. Kemudian sungai yang sudah dibentuk manusia baik untuk lalu lintas kapal komersial seperti walkers, tanker, kapal kontainer maupun rekreasi wisata. Kemudian sungai dengan debit konstan maupun debit dengan perubahan atau fluktuasi musiman. Lalu di sini kita memiliki tampak prototipe keseluruhan dari alat river trash filtration. Di sebelah kiri ditaruh kompresor mesin yang terdapat di bagian daratan. Lalu di bagian kanan terdapat filtration frame dan juga boom. Lalu di bagian dasar sungai, kami menempatkan PVC tube untuk menghasilkan gelembung-gelembung untuk membawa sampah ke bagian atas air. Lalu di sini ada tampak atas dari boom dan juga filtration frame trash filtration. Lalu ini adalah tampak samping dari boom dan juga filtration frame trash filtration. Di sini kami memiliki prototipe keseluruhan 3D dari alat river trash filtration yang telah kami buat. Di bagian kanan terdapat boom dan juga filtration frame dan juga terdapat PVC tube yang terdapat di bagian dasar sungai. Lalu ini adalah tampak yang lebih jelas bagian trash filtration, boom dan juga filtration frame-nya. Untuk spesifikasi alat sendiri, kita memiliki 5 elemen. Nah, yang pertama itu kita punya filtration frame dengan ukuran luasnya 24 meter persegi, lebar 2 meter, panjang 4 meter, kedalaman 1,6 meter, ketebalan aluminium 1,2 kali 10 4-nya 3 meter, dengan kapasitas maksimalnya 12,8 meter kubik, dengan sifat statis dan material aluminium. Lalu ada boom dengan panjang 5,2 meter, panjang bagian miring 1,2 meter, kemiringan 60 derajat, ketebalan 1,2 kali 10 pangkat 3 dengan diameter 0,3 meter yang bersifat semi statis dengan material HDPE. Lalu ada PVC tube dengan panjang 5 sampai 30 meter tergantung lebar sungai, lalu ada jari-jari lubang 10 sampai 15 cm yang bersifat statis dengan material PVC. Lalu ada selang kompresor dengan panjang 10 sampai 70 meter yang bergantung dari kedalaman sungai dengan jari-jari 3 sampai 7 cm bersifat statis dengan material PVC. Lalu terakhir ada kompresor mesin dengan 2 motor yang bertenaga 1 horsepower dan 750 watt, kapasitas tangki 60 liter, aliran udara 220 liter per menit, tekanan 8 bar dengan RPM 1400 yang bersifat statis dengan material steel plate. Baik, selanjutnya rekapitulasi anggaran biaya total atau RAB. Yang pertama alat dan bahan yaitu senilai 78.466.500, lalu jasa 1.800.000, maintenance 5.140.000, lalu PPE-nya sebesar 11% yaitu 9.394.315, dan totalnya yaitu 94.800.500 rupiah.
Lalu kesimpulannya, river trash filtration ini adalah alat yang dirancang untuk menangkap dan menahan sampah di sungai dengan 3 komponen utama, yaitu tabung kompresor yang berguna untuk mengarahkan sampah yang terdapat ke permukaan air, lalu filtration frame yang berfungsi untuk menampung sampah, dan boom sebagai penghalang terakhir untuk membelokkan puing-puing sampah kembali masuk ke filtration frame. Nah, sampah yang terkumpul dapat diangkut dengan ekskavator. Filtration ini dinilai efektif untuk membersihkan sampah di sungai tanpa merusak ekosistem perairan dan mengganggu masyarakat sekitar. Berikut adalah poster kami. Di bagian atas ada logo ITB dan logo angkatan kami Mahawira. Tertera kelompok 4 PRD kelas 26 dengan judul River Trash Filtration The Floating Robot, yaitu solusi pencemaran sungai yang berfungsi menyaring, menangkap, dan mengumpulkan sampah guna mempertahankan kualitas asli sungai. Keunggulan kami dengan singkatan The RTF, Trusty, Helpful, Effective, and Efficient, Robust, Tactical, and Fancy. Dijelaskan juga bagian-bagian dari RTF ini ada boom, filtration frame, tabung kompresor, dan mesin kompresor, masing-masing dengan fungsi dan jenis bahan dan keunggulan masing-masing, dengan tertera juga spesifikasi masing-masing dan biayanya. Di paling bawah ada nama-nama dari kelompok kami. Oke, berikut animasi terkait river trash filtration. Iya, selamat datang di simulasi alat river trash filtration perancangan dari kelompok 4 PRD. Di sini dapat kita lihat prototipe keseluruhan dari river trash filtration yang juga sudah diletakkan di sungai. Ada 3 komponen alat utama di sini. Yang pertama ada filtration frame, lalu ada boom, lalu ada tabung kompresor. Filtration frame yang ada persis di bawah permukaan air terbuat dari material aluminium dan berfungsi untuk menampung sampah di sungai yang telah diarahkan oleh tabung kompresor sehingga masuk ke dalam alat. Filtration frame ini berfungsi untuk menahan agar sampah yang telah tersaring tidak keluar lagi. Selanjutnya ada boom yang terbuat dari material HDPE, yaitu pipa yang ada di atas ini yang berwarna hitam. Fungsinya sebagai komponen yang membuat alat ini mengapung di air dan penghalang terakhir untuk membelokkan sampah-sampah ke filtration frame, yaitu bagian yang diagonal. Selanjutnya, ada tabung kompresor di bawah sini yang terbuat dari PVC atau polyvinyl chloride. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan gelembung-gelembung yang bertujuan untuk mengarahkan atau mengangkat sampah yang tenggelam di bawah air agar terangkat dan dapat masuk ke dalam filtration frame. Tabung kompresor ini dihubungkan oleh kabel tersebut ke air supply yang ada di darat, sehingga udara dapat masuk ke dalam tabung dan dapat mengeluarkan gelembung. Oleh karena itu, tabung kompresor diletakkan secara diagonal agar sampah-sampah yang ada di atas dapat terarah ke dalam alat filtration frame ini. Gelembung-gelembung udara yang dihasilkan oleh tabung kompresor tersebut akan membuat sampah-sampah baik yang tersebar di permukaan air maupun yang terendam dalam air bergerak terarah dan masuk ke dalam filtration frame. Begini tampak atasnya. Ini dia river trash filtration. Sekian presentasi dari kami, kelompok 4, kelas 26 PRD. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.